Halo semuanya, jadi hari ini gue mau sharing tentang compound interest. Compound interest itu apa sih? Compound interest itu bahasa Indonesianya bunga berbunga. Jadi langsung aja kita masuk ke ilustrasinya. Kayak contoh, kalian misalnya berinvestasi di sebuah instrumen finansial yang memberikan bunga 20% per tahunnya. Nah, misalnya katakan investasi awal kalian 2 juta nih. Nah, katakan kalian sekarang umur 18 tahun waktu kalian mulai investasinya. Berarti kan kalian di umur 18 kalian taruh 2 juta, terus kalian dapat bunga sebesar 400 ribu, 20%-nya, terus jadi totalnya di akhir masa investasi kalian setahun ke depan kalian punya uang 2.400.000. Nah, compound interest itu hasil dari investasi ini kalian investasiin lagi. Terus biarkan dia berbunga, ada hasilnya, investasi lagi berbunga, ada hasilnya, investasi lagi berbunga, ada hasilnya, and so on. Kebayang nggak? Jadi ya itulah compound interest. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut tentang compound interest, mari kita throwback dulu. Jadi mungkin dulu waktu kalian lagi SD, kalian sering dikasih tahu sama guru, hemat pangkal kaya, kalian harus rajin nabung, nabung, nabung. Pokoknya doktrin orang Indonesia itu adalah kita harus nabung. Tapi ya cuma disuruh nabung aja gitu. Padahal kalau kita lihat ilustrasinya nih ya, nabung. Jadi katakan nih, kalian sekarang umur 18 tahun. Di awal tadi kalian punya uang 2 juta rupiah. Kalian udah nabung katakan dari SD sampai SMA, udah kekumpul 2 juta gitu. Ya mungkin sedikit ya. Tapi katakan misalnya ini kalian ya udah baru dapat uang jajan waktu lagi SMP atau SMA. Jadi terus kalian sisihin, 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 adalah akhirnya 2 juta di ujung umur kalian yang udah hampir lulus SMA ini. Bahkan ini mungkin udah kuliah awal kali ya. Nah, terus kalian akhirnya ya udah oke, gue memutuskan buat nabung nabung dengan lebih intensif. Gue mau fixin per bulan gue mau nabung 200 ribu, dan di awal gue udah punya 2 juta nih. Ya udah oke, di umur 18 tahun kalian mulai, di akhir umur 18 tahun sebelum kalian 19 kalian udah punya 4.400.000. Terus nanti di akhir umur kalian yang ke hampir 20 punya 6.800.000, dan seterusnya sampai mungkin di akhir umur kalian yang ke 50 tahun kalian nanti punya 81.200.000. Nah, itu adalah menabung. Kayak kalau kalian menabung secara konsisten selama berapa ini, 33 tahun, di awal 2 juta, selama 33 tahun kalian nabung 200 ribu nih per bulannya, nah kalian akan dapat 81.200.000. Menurut kalian besar nggak sih? Sebetulnya untuk secara angka di sekarang 81 juta itu lumayan besar ya. 81 juta kalian bisa pakai buat beli mobil second, kalian bisa pakai buat beli motor yang mahal, kalian bahkan mungkin masih bisa nyari tanah di pelosok-pelosok ya, kecil sih mungkin, tapi kalian masih kebeli lah 81 juta. Tapi intinya ya di tahun sekarang ini lumayan. Tapi katakan kita belum memasukkan faktor inflasi ya, yang mungkin gak akan gue bahas di sini, gue bahas nantinya. Cuman ya ini dengan menabung nih kalian dapat segini. Oke, ingat-ingat angkanya. Nah, sekarang gue mau masuk ke investasi. Kalau kalian investasiin, katakan gini, misalnya tadi di ujung umur kalian yang ke-17 tahun, kalian tiba-tiba ketemu oleh seseorang yang katakan misalnya dia kompeten di bidang finansial, katakan seorang financial planner atau seorang uh, wealth manager, atau katakan dia seorang manajer investasi, atau mungkin penjual reksadana atau broker saham. Nah, misalnya kalian ketemu sama mereka, terus mereka ngejelasin kalian nih, ini ada produk nih, katakan misalnya kalian kalau investasi di saham, rata-rata returnnya bagus loh, rata-rata returnnya per tahun kalian bisa dapat mungkin sekitar 20%-an dalam jangka panjang. Nah, reksadana saham, kalian juga tahu misalnya reksadana saham kayak, iya nih kalau kalian masuk ke reksadana saham kalian bisa dapat return 20% per tahun, sekitaran segitulah, tapi dalam jangka waktu panjang ya. Karena kalau dalam jangka waktu pendek, volatilitas saham itu sangat tinggi. Volatilitas itu apa? Volatilitas itu kenaikan dan penurunan harga saham lah intinya.
Kayak misalnya hari ini bisa naik 1000, besoknya turun 2000, nanti besoknya naik lagi 500, turun lagi 1000, misalnya katakan kayak gitu ya. Terus nanti naik 5000 gitu. Nah, itu volatilitas. Jadi kalau kalian tarik jangka pendek, saham itu volatilitasnya tinggi. Nih, kayak gitu. Tapi kalau jangka panjang, dia cenderung lebih oke. Nah, oke, kita lanjut dulu ya. Kalau ngomong masalah instrumen investasi, nanti kita akan ke selanjutnya aja. Oke, katakan kalian ketemu orang itu di umur yang ke hampir 18 tahun dan kalian tertarik banget nih. Oh iya, gue mau mulai coba investasi deh. Akhirnya di umur yang ke 18 tahun dengan modal yang sama 2 juta dan nabung 200.000 per bulan, kalian mulai investasi. Kalian mulai investasi di sebuah instrumen finansial yang memberikan return 20% per tahun. Nah, katakan ya, kalian tadi umur 18, masukin 2 juta, dapat 400.000, terus di akhir umur yang ke-18 karena tadi kalian nyisihin 200.000 per bulan, ya nambah dong 2.400.000. Terus di awal umur yang ke-19 kalian punya 4.800.000, 2.400.000 dari investasi 2 juta kalian yang pertama dan hasil investasinya, terus ditambah 2.400.000 yang kalian sisihkan per bulan. Terus dia berkembang lagi, dia nambah lagi segala macam lalalala. Ternyata di umur kalian yang ke 50 tahun, kalian punya 5.730.607.607.783 rupiah. Dengan modal yang kalian keluar cuman segini, cuman 81 juta. Kebayang gak? Kalian dapatnya segini, kayak berarti berapa kali lipatnya nih? Coba aja kita hitung. Ini dibagi sama ini, kalian dapat 7.000%. Oke, kalian dapat 7.000% selama 33 tahun returnnya ya. Ini bukan yang fixnya, tapi kalian bisa bagi aja, hitung kayak gini lah, katakan rata-rata per tahunnya berarti kalian dapat sekitar 200%-an. Oke, ini kasarnya ya, ini estimasinya. Tapi yang pasti kalau kalian masukkan ke instrumen yang kayak gini, kalian bisa dapetin seginilah intinya. Dari umur 18 ya, dicatat dulu nih, umur 18 tahun. Nih, katakan misalnya ternyata di umur kalian yang di akhir ke-17 itu kalian nggak ketemu sama orang-orang yang kompeten di bidang investasi, terutama investasi finansial yang legal ya di sini, bukan yang tidak berizin atau mungkin bukan instrumen derivatif tapi instrumen investasi ya. Nah, katakan kalian nggak ketemu, terus di umur kalian yang katakan 5 tahun kemudian nih, setelah kalian lulus dari kuliahan, kalian tiba-tiba di tempat kerja kalian ketemu sama seseorang yang ternyata sudah berinvestasi dan dia mengajari kalian, kayak katakan mungkin dia berpengalaman di bidang investasi, terus dia ngomong, nih kalau lu investasi di saham atau di reksadana saham, lu bisa dapat return sekitar 20% nih per tahunnya dalam jangka waktu panjang. Oke, akhirnya di umur ke-23 lu mencoba untuk investasi. Karena kalian udah lebih punya uang, katakan selama kuliah kalian nabung dan kalian udah mulai punya penghasilan. Oke, ya udah, investasi. Kalian punya tabungan senilai 4 juta rupiah. Terus di umur yang kedua-dua yaitu akhirnya kalian memutuskan, oke, gue mau nyisihin 4 juta ini masukin ke instrumen finansial yang tadi ngasih return 20%. Karena gue udah punya gaji juga, katakan misalnya gajinya 4 juta gitu ya sebulan. Nah, yaudah gue sisihin 10%-nya buat diinvestasiin lagi. Oke? Selama sampai umur yang ke-50 juga ya benchmarknya. Nah, udah kayak gitu, nah kalian lakuin sampai umur yang 50, 28 tahun. Hasil kalian 4M, 4M 591.650.546 dengan modal investasi kalian 138.400. Oke? Coba dilihat dulu angkanya, ini 4,5M, ini 138 juta modalnya ya. Nah, kalau kita balik lagi ke sini, di sini hasil kalian tuh 5,7M dengan modal 81 juta. Menarik ya. Ini kalau kalian perhatiin, investasi awalnya tuh dari 2 juta sama 200.000 dinaikin 2 kali lipat jadi 4 juta sama 400.000.
kalian telat investasi 5 tahun, walaupun modal awal dan per bulannya kalian naikin 2 kali lipat, kalian tetap dapat lebih rendah. Oke? Nah, coba katakan misalnya kalian kurang beruntung di umur kalian yang ke 22 akhir tadi, kalian tidak bertemu dengan orang yang kompeten di bidang investasi, atau mungkin kalian ketemu tapi kalian masih kayak nanti dulu deh, uang gue belum banyak, gue belum punya cukup banyak uang nih buat mulai investasi. Akhirnya di umur yang ke-28, ke-27 akhir lah ya, setelah kalian udah punya cukup banyak uang, kerjaan udah lebih mapan, kalian coba untuk investasi di instrumen yang sama yang memberikan interest 20% per tahunnya. Tapi investasi awal kalian, karena kalian udah bekerja cukup lama, kalian sisihkan misalnya, gue mau coba investasi di awal, gue mau coba 8 juta. Terus dari gaji bulanan gue mau sisain 800.000 per bulan. Oke, sampai umur yang ke-50 ya. Nah, kita lihat lagi. Nah, di umur yang ke-50, which is 23 tahun, dari saat itu dia punya 3,6 M dengan modal 228 juta 800. Coba kita tarik lagi ke belakang. Kalau dia mulai investasi di umur yang ke 23 tahun, dia dapat 4,5 M dengan modal 138.000. Kalau dia mulai di umur yang ke-18 tahun, dia punya 5,7 M dengan modal 81 juta. Sorry, tadi ini juta juga ya. Kebanyakan di sini. Ini lucu ya. Waktu kamu mulai lebih awal di umur kamu yang masih muda ini, dengan modal kecil, cuman segini aja, kalian bisa dapat sampai 5M. Tapi kalau kamu telat 5 tahun, kamu kali 2 si modal awal dan investasi per bulannya, kamu dapat cuman segini. Kurang 1,2 M dibanding yang umur 18. Di umur 28, kalau kamu telatnya 10 tahun, terus kamu kaliin 4 nih ya, dari yang planning awal di yang umur 18 tahun, kamu cuma dapat 3,6 miliar dengan modal 228 juta. Kebayang gak? Nah, coba kita lanjut lagi ya. Kalau kamu telat 10, kalau kamu katakan kamu telatnya 15 tahun deh. Kamu baru mulai investasi di umur kamu yang ke 33, 32 akhir, kamu akhirnya memutuskan, oke, gue akan investasi karena gue udah sangat-sangat mapan. Lu investasi di awal 16 juta, terus kayak tiap bulannya lu sisin 1,6 juta dengan interest 20%. Lu investasi selama 18 tahun, hasil investasinya 2 juta 800 dengan modal investasi 3 juta 600, 3 juta 361 juta 600. Maaf ya, sedikit berbelit-belit, tapi ini kayak gini. Kalian bisa lihat, kalau kalian memulai lebih awal, kalian tuh bisa dapat return lebih besar walaupun kalian modalnya masih kecil. Bayangin, ini 16 juta sama 1,6 juta, berarti ini dikali 8 dari waktu kalian investasi di umur 18 tahun nih. Kebayang gak? Jadi kayak di sini gue pengen ajarin, compound interest itu bukan ngomongin masalah berapa uang yang lu punya sekarang, seberapa besar investasi lu di awal. Bukan cuma ngomongin itu, tapi dia ngomongin seberapa panjang waktu lu untuk berinvestasi. Kalau misalnya lu baru mulai investasi di umur yang katakan tadi 33, even lu udah mapan, hasil lu tidak semaksimal kalau lu mulai investasi di umur yang 18 tahun. Terus bayangin, katakan kalian dari umur 18 sampai umur 22, kalian nabungnya ya, kalian investasi per bulannya ya 200.000. Tapi di umur yang ke-23, kalian dapat kerja, kalian investasi 400.000. Mulai investasi 400.000 dia per bulannya. Coba ya, kita sambil utak-atik deh, boleh. Ini berarti 400.000. Nih, 400.000 per bulan sampai ke umur yang ke-27. Terus, katakan tadi kalian di umur yang ke-28, kalian naikin jadi 800.000 karena katakan pekerjaan kalian menjadi lebih baik. Terus kalian udah mau menyisihkan lebih lah, misalnya katakan gitu. Katakan naik 800.000 sampai ke umur yang 32. Terus dari sini dia naik lagi
1,6 juta per bulan. Hasil yang kalian dapetin berapa sih? Coba ya kita tarik ini sampai ke sini. Kalian punya lebih dari 10M, kita lihat. Wow, kalian punya 10M, 800 juta 888 227 863. Kebayang gak sih? Di sini gue ngomong gini, kalian nggak mungkin kalau misalnya mulai dari umur 18 ya, terus kalian cuma investasi per bulan 200.000, nggak mungkin dong. Kenapa? Karena mungkin di 5 tahun pertama atau 4 tahun pertama kalian tuh masih dikasih duit jajan sama orang tua. Tapi selanjutnya dari sana kalian kan udah mulai nyari kerja sendiri nih, kalian udah punya uang sendiri. Terus di sini mungkin atau berbisnis ya, di sini kalian mungkin udah lebih mapan, di sini udah lebih mapan lagi, sampai akhirnya di umur 50 ya lu bisa dapat segini. Bahkan mungkin di tengah-tengah nanti 5 tahun dari umur 33 ini, di 38 kalian investasiin udah naik 3.200.000 gitu. Nih coba diingat-ingat dulu ya angkanya, 10M 10M 800, katakan di sini kita naikin jadi 32, jadi 3.200.000 per bulan sampai ke umur yang ke 42. Terus di sini naik lagi jadi jadi 32, jadi 64 ya, 6,4 juta per bulannya. Tarik lagi lah udah sampai habis aja, lu cuman dapat 12,4 M. Naiknya signifikan. Oh ya sorry, ini kalau mau ngitung total investasinya sebelah ada ribet ya, jadi nggak usah dulu ya, nggak apa-apa, hehehe. Pokoknya ya kalian tambah-tambahin aja. Pokoknya mungkin ini investasinya naik ya, naiknya lumayan sih. Mungkin di sini bisa 300 jutaan, 400 jutaan. Tapi poinnya bukan itu. Poinnya adalah kalau kalian mulai lebih awal dan kalian meningkatkan investasi kalian seiring berjalannya waktu, investasi per bulan kalian tingkatkan seiring dengan berjalannya waktu, dalam artian kayak gaji kalian naik, kalian gedein porsi investasinya, atau mungkin kalian dapat uang lebih, bonus katakannya THR, kalian masukin ke investasi, terus yang lain kalian bisa dapat segini. Oke. Nah, ini aja penjelasan singkat tentang compound interest. Semoga kalian tertarik dan kalian mulai mempertimbangkan untuk investasi. Tapi ini kita belum bahas instrumen yang kita pakai, jangka waktu yang dibutuhkan tadi ini 5 sampai umur 50 ya, which is 18 sampai 33 tahun. Nah, kalau kita ngomong masalah tujuan investasi jangka pendek dan yang lainnya, itu akan berbeda lagi. Jadi nanti akan dijelaskan secara terpisah. Tapi yang di awal ya ini dulu lah, ini introduction to compound interest, and that's why you have to invest because of this compound interest. Oke, gini aja dari gua. Thank you udah nonton dan udah ngedengerin. Kalau misalnya ada pertanyaan nanti kalian boleh tanyain ke gua. Ya feel free to ask. Thank you semuanya.